Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Langsung saja saya bertanyakan kepada Ibu Siti, kalau dari dialog kita sih tergambar bahwa sebenarnya bukan dari pihak CKS, misalnya bukan juga dari pihak Fahri Hamzah dikatakan dalam dialog kita sebagai aktor politik yang dimaksud oleh Jokowi pada saat pidatonya hari itu. Nah, ada juga yang menilai bahwa ini pengalihan isu, sehingga akhirnya tidak dibuka aktor itu siapa. Menurut Anda bagaimana? Apakah benar ini ada semacam pengalihan isu tersebut? Halo? Ya, Ibu Siti. Oh iya, oke. Iya, jadi menurut saya ini kan tensi akan eskalasi politik kita, tensinya akan tinggi kalau gitu ya. Lagi-lagi kita munculkan istilahnya ya hal-hal yang bisa dijadikan komoditi politik. Karena apa? Kita catat sejak pemilu tahun 99 dengan sistem multipartai ya. Ini kan fragmentasi kekuatan-kekuatan politik tak terhindarkan dan akibatnya atau pengaruhnya, dampaknya terhadap fragmentasi dalam masyarakat, di tengah masyarakat gitu loh. Dengan fragmentasi yang seperti ini, menurut saya dua hal yang harus kita lakukan, terutama tentu kita memintakan kepemimpinan nasional ya dalam hal ini eranya Pak Jokowi, Pak JK untuk sungguh-sungguh melakukan dua hal. Satu, cooling down karena memang kasusnya sudah masuk ke ranah hukum gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana mendorong agar nilai-nilai gitu ya, budaya untuk saling gitu ya, saling menghormati dan budaya saling menghargai atau saling percaya itu ditinggikan. Karena kalau kita membangun demokrasi, setiap 5 tahun kita pilkada, setiap 5 tahun kita melakukan pemilu, gitu ya, dan dananya luar biasa besarnya untuk itu, energi kita forsir untuk itu, tapi kita luput ya, atau kita lupa untuk membangun hal yang sangat esensial, yaitu membangun rasa saling percaya. Tadi Pak Didik mengatakan bahwa bagaimana medsos, ungkapan-ungkapan, ujaran-ujaran kebencian yang diumbar ya, dengan sangat vulgar di medsos seperti itu menurut saya sangat tidak mendidik, dan inilah bagian dari pekerjaan rumah Pak Jokowi, yaitu revolusi mental, bagaimana meluruskan nilai-nilai atau masyarakat yang mengalami disorientasi dalam hal membangun nilai-nilai kembali ini. Itu jauh lebih penting Mbak menurut saya, karena kalau tidak kita akan terperangkap dari satu rumor ke rumor politik yang lain yang ini sangat membebani masyarakat. Ini harus saya sampaikan. Kita harapkan ini benar-benar bisa cooling down ya Bu ya. Betul, menjernihkan masalah. Baik, terima kasih Ibu Siti Zuhro sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Pak Didik, Pak Dadang. Bu Siti. Baik, dan kini kami sudah terhubung dengan Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar? Iya, baik, ini kita mau menanyakan kenapa pada saat pidato, pada saat 4 November itu Pak Fahri menyebut-nyebut soal menjatuhkan presiden dengan melakukan parlemen jalanan ataupun parlemen ruang, impeachment. Apa sebenarnya maksud dari pernyataan ini? Jadi karena gini, menjatuhkan presiden itu ada prosedurnya, ada proses legalnya. Dan saya sudah berkali-kali sebenarnya berpidato tentang cara menjatuhkan presiden itu. Di depan DPR pernah waktu menerima para demonstran di banyak tempat juga begitu. Karena saya mengatakan ada dua prosedurnya. Prosedurnya yang saya setujui, yang legal itu adalah yang menggunakan konstitusi. Jadi ya itu yang saya sampaikan. Itu biasa saja, itu menerangkan kepada masyarakat bahwa proses pergantian pejabat dalam negara demokrasi itu biasa saja. Karena itu kita nggak perlu ngotot-ngotot. Jabatan itu sesuatu yang gampang datang dan pergi, karena itu basisnya adalah elektabilitas, ya, konstituensi dan sebagainya. Nah, dari pidato Presiden Jokowi pada saat itu dikatakan ada aktor politik yang menunggangi aksi 4 November. Nah, apakah ini kita bisa mungkin maksudkan berarti ada keinginan untuk menjatuhkan aktor yang ingin menjatuhkan presiden? Iya, begini, presidenlah yang harus memulai berbicara jelas. Beliau presiden kita semua, ya, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan luar biasa diberikan oleh rakyat, lalu dia menguasai anggaran negara yang begitu besar, kekuatan militer dan sipil yang begitu besar.
maka presiden itu tidak boleh sembarangan berkata-kata. Dia harus berkata dan menjelaskan kata-katanya. Siapa yang disebut dengan penunggang, siapa yang disebut sebagai aktor, itu harus jelas ya. Presiden tidak perlu terlibat dalam polemik karena kita ingin mendengar keputusan dan kata-kata yang final dari seorang presiden. Itu berbeda tugasnya dengan anggota DPR, berbeda tugasnya dengan hakim. Hakim nggak boleh banyak ngomong. Kalau anggota DPR memang tugasnya ngomong. Kalau presiden itu memberikan keputusan, dia jangan berpolemik. Jadi apa yang dimaksud oleh presiden, justru harus nagihnya ke presiden dulu. Saya juga menagih presiden. Apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud, biar jelas semuanya. Jangan kemudian omongan presiden ini membuat kita pusing semuanya. Ya kan, padahal dia harus memberikan kejelasan dan keputusan. Begitu cara kita bernegara, Mbak. Kalau kita mau mengerti apa fungsi dan tugas dari kepemimpinan seorang presiden dan apa tugas yang lainnya sebagai rakyat, sebagai politisi dan sebagainya begitu. Oke, karena juga ada yang mengkritisi karena posisi Anda sebagai Wakil Ketua DPR tapi ikut turun ke jalanan kemudian juga memberikan pernyataan soal cara menjatuhkan presiden. Nah, itu juga menjadi sorotan masyarakat. Saya berkali-kali ikut ke jalan di depan DPR itu, saya berkali-kali datang bergabung dengan massa karena diundang oleh massa. Jadi itu tidak ada yang baru, itu memang pekerjaan kita tiap hari. Makanya saya kan menganjurkan adanya alun-alun demokrasi supaya ada tempat orang berdemonstrasi dan ada tempat kita menerima demonstran. Jadi tugas anggota DPR dan pimpinan DPR di seluruh dunia itu ya kerjaannya itu ya menerima dan menyalurkan aspirasi orang yang berdemonstrasi. Terus kita mau disuruh apa dong kalau kita nggak menerima demonstran dan berbicara dengan demonstran? Orang fungsinya sebagai wakil rakyat kok. Jangan diputar-putar. Ini mutar-mutarnya kejauhan. Nanti capek sendiri kita. Karena fondasi dari demokrasi kita itu harus diperkuat. Dan caranya adalah memperlembagakan atau memperkuat lembaga kritik kepada pemerintah supaya jalannya pemerintahan itu tambah baik. Jangan lihat di ujung. Orang ini marah-marah kan karena dari awal hukum mau dipermainkan. Sekarang hukum itu ditegakkan, jangan kelihatan ragu, jangan kelihatan melindungi orang, jangan kelihatan ada orang yang tidak bisa disentuh hukum, ada yang gampang disentuh hukum. Itu yang bikin orang marah, jangan dibalik-balik situasinya. Iya, terima kasih sudah bersama kami. Ya, semoga sudah bisa cooling down sekarang semuanya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum. Baik, kita kembali ke studio ya. Jadi silakan kalau menurut Anda dengan mendengar jawaban tadi dari Pak Fahri terutama misalnya, ini sebenarnya nggak ada maksud untuk menjatuhkan presiden. Jadi menurut Anda sebagai closing statement sebenarnya aktor ini omongan Pak Fahri. Iya, sebenarnya nggak etis saya menilai. Saya pikir haknya beliau ya. Itu hak konstitusinya Pak Fahri Hamzah ya. Tapi saya ingin terkait mengatakan dengan konteks kita hari ini soal aktor politik setelah kita mendengarkan itu bagaimana? Ini harus clear karena Presiden Jokowi ya sudah melontarkan suatu pernyataan bahwa ada aktor politik di balik ini. Kita tidak ingin demokrasi ini kemudian tidak sehat dengan ada saling mencurigai, nggak baik. Kalau memang presiden punya, ya ada data-data, ada aktor yang menunggangi, ya proses saja. Sebut dulu, lalu proses hukum, dan orang-orang ini diberikan hak untuk membela diri. Karena kita harus menjaga demokrasi kita dengan baik, apalagi kemarin begitu banyak orang yang menginginkan sesuatu, karena mungkin selama ini keinginan, harapannya tidak bisa terkomunikasikan dengan pemerintah, mungkin begitu. Jadi saya kira saatnya ini harus ada kejelasan. Kalau tidak seperti pegadaian, bukan seperti pegadaian, tapi menjelaskan masalah tanpa masalah harusnya. Ya, pegadaian menjelaskan masalah tanpa masalah. Jangan sampai timbul kecurigaan baru yang kurang sehat bagi demokrasi. Oke, Pak Danang silakan closing statement. Saya koreksi Pak Fahri Hamzah. Jadi begini, anggota DPR itu menerima yang unjuk rasa, bukan berunjuk rasa. Ini salah kaprah. Jadi ketika sopir diberi SIM, dia harus nyopir, bukan dorong mobil kan gitu. Jadi dia itu seperti yang dorong mobil, padahal dia sudah punya SIM. Yang pertama, jadi salah kaprah. Tidak benar, tugas anggota DPR itu bukan seperti itu. Yang kedua, Presiden memberikan kepastian. Bahkan sebelum demo 4 November, Presiden sudah menyatakan bahwa saya perintahkan Kapolri untuk segera memproses hukum. Cuman kepastian ini jangan kemudian kita sudutkan pada satu titik misalkan. Hukum Ahok. Nah ini nggak benar, kita restart negara hukum. Jadi proses hukum harus berjalan, itu benar. Tapi kalau belum apa-apa kita harus menghukum Ahok, ini yang nggak benar. Ini adalah bukan pengadilan jalanan. Indonesia harus masuk ke dalam, harus komit terhadap
negara sebagai Sudah negara hukum. dijanjikan dalam kemarin pertemuan Wapres JK, ya, 2 minggu akan diselesaikan kasus ini. Masalah aktor politik, biar kepolisian nanti yang kalau misalkan ternyata ada dalam yang menggerakkan demonstrasi tidak sehat, itu kepolisian biarkan. Baik. Kita tunggu bagaimana perjalanan kasus ini ya. Baik, terima kasih Pak Dadang, terima kasih Pak Didi sudah bergabung sama kami malam hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@pt.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Anda sama seluruh kerabat kerja petugas, saya Valerina Daniel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.